Pokoknya saya yakin dan mudah-mudahan panjenengan semua pun tetap kangen atas kehadiran Mbah Batur, karena Mbah Batur top markot. Top mak. Nah, aku pengen ketawa lah, aku pengen bagus. Itu yang aku tunggu-tunggu kata-kata itu. Aku wes ngene lho, Mbak. Hah? Top markot top. Iya, gitu. Cuman kalimat kayak kapal pecah nanti. Ya untuk sementara lah dan bagus. Alhamdulillah. Lah. Itu kan udah mulai tukar-tukar di atas. Iya. Nah, jadi kembali ke tukar-tukar ada top markot top. Iya. Ya, jadi begini Mbak Batur. Dalam monggo, nggih. Kita ngobrol guna untuk mengedukasi Nggih, anak putu. Sahabat semua di sana. Di alam kami bangsa manusia Mbak Batur, itu kan dari dulu hingga kini pernah ada kabar beredar. Ya, pertama terkait manusia yang konon katanya pernah mendarat di bulan dengan peralatan yang terbuat dari bangsa manusia. Pertanyaannya begini Mbak Batur, apakah Mbak Batur pernah melihat fenomena itu atau bagaimana menurut Mbak Batur? Ya begini saja lah. Iya. Iya. Apa harus ini pertanyaan dikasih Mbak Batur ya kan? Mbak Batur ceplos tapi ditanya kayak gini apa harus ceplos? Ya udah begini. Iya. Sesuai apa yang kepingin disampaikan saja oleh panjenengan begitu. Jadi kalau bulan ya itu apakah intinya mawon lah bagus. Monggo. Tepo saliro kudu dijogo lagi. Insyaallah paham. Bulan. Iya, jadi tukak-tukak kelingan aku ini. Iya. Tukak-tukak kan. Iya. Si bulan. Iya. Karena tukak-tukak tadi cerita lagi bulan madu kok cepet-cepet disuruh tukak-tukak gitu loh. Aduh ya kasihan banget loh. Karena mohon maaf dan bagus Mbak Batur semua sebetulnya dipikirkan, termasuk nasib si tukak-tukak pun dipikirkan juga, semua dipikirkan. Iya. Walaupun mohon maaf dan ya seolah-olah Mbak Batur kalau ngomong sama sampean sama melinjo seolah-olah kayak nggak punya pikiran, nggak pakai pikiran, tapi sebetulnya karena kalian itu betul-betul Mbak Batur pikirkan. Iya, paham ya. Paham. Jadi biar Mbak Batur mencoba menjawab pertanyaannya dan bagus. Bulan ya itu sebetulnya memang ya tempat yang layak untuk tinggal dan bagus. Iya, tempat yang layak untuk tinggal. Bulan itu kan nama lainnya bulan, makanya teringat bulan ya itu ya teringat sama Darul Wulan kayak gitu. Bulan bisa ditempati, makanya kalau bisa ya ada tempat yang ditinggali sama Darul Wulan dan bagus. Jadi malah larinya ke situ nih. Alhamdulillah. Larinya jadi ke rasa bukan ke cerita. Iya jadinya ini dan bagus. Iya. Nah, tapi ya dijawab ya. Gimana tadi ya pertanyaannya ya? Apakah Mbah Batur pernah melihat atau tidak ada bangsa manusia yang pernah datang ke bulan sana, namun dengan peralatan canggih yang dibuat oleh bangsa manusia, seperti itu? Iya. Jadi kalau bulan sebetulnya cocok untuk tempat tinggal dan bagus, walaupun mohon maaf tidak seindah, tidak sesempurna bumi dan bagus. Ya karena apapun ceritanya ya kayangan aja mungkin jauh lebih indah daripada bulan itu sebetulnya. Kalau masalah untuk tempat tinggal kan begitu, cuman bedanya kalau kayangan dan bagus ini kan umumnya sebagai tempat tinggal kami bangsa gaib. Nah kalau di bulan ini kan ya wadah kasar bisa untuk menempati dengan catatan mereka itu sanggup untuk menuju ke tempat itu dan bagus. Begitu ya. Cuman memang tidak semudah itu dan bagus dari golongan manusia ya untuk bisa menuju ke tempat itu tadi. Seperti itu. Walaupun mohon maaf menggunakan apa tadi bahasa? Peralatan atau kendaraan canggih lah begitu. Kendaraan canggih karena untuk menuju ke bulan itu dan bagus ada beberapa unsur-unsur yang tidak mudah untuk dilewati oleh sesuatu yang ada di bumi ini dan bagus.
Iya. Oke. Jadi seperti itu sahabatku semua ya. Itulah sedikit pendapat beliau Mbah Batur. Artinya saat beliau Mbah Batur menyampaikan untuk bisa sampai ke bulan itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena adanya beberapa unsur-unsur yang beliau sampaikan itu yakni pembatas-pembatas yang tidak mudah guna untuk dilalui. Seperti itu. Jadi perkara adanya cerita seperti itu kembali kepada pendapat panjenengan. Tentunya dalam hal ini kita hanya mengobrolkan dari hati ke hati dengan beliau Mbah Batur yang biasa tinggal di atas. Karena mohon maaf iya, selayaknya manusia sudah dikontrakkan sama Sang Pencipta itu untuk tinggal di bumi. Dan sepandai-pandainya manusia itu hanya sebatas kemampuan menata dan mengelola apa yang ada di bumi, dan bagus. Cuman ya boleh saja kalau ada manusia yang pernah singgah di bulan ya dengan hasil teknologi, hasil pemikiran yang mungkin ya pengetahuan yang sangat luas atau cerdas lah ya mungkin saja, tapi ya mohon maaf jujur Mbah Batur itu belum pernah menyaksikan dan bagus. Paham ya. Jadi begitu sahabatku semua, untuk Mbah Batur pribadi yang memang tinggal di atas, tentunya kan ilustrasi kita kalau kita di bumi untuk ke bulan kan jauh jaraknya. Beliau Mbah Batur tinggal di Kayangan, tentunya ilustrasi kita menduga dan memikirkan dan meyakini tentunya lebih dekat dengan itu bulan. Beliau sendiri belum pernah menyaksikan manusia yang berhasil mendarat ke bulan dengan teknologi canggih seperti itu sahabat ya. Ini beliau pendapat dari Mbah Batur. Tentunya ya tidak ada salahnya guna untuk kita simak dan kita renungkan seperti itu. Cuman kan begini, iya ya seiring majunya zaman ya mungkin saja ada kayak gitu. Cuman keterbatasan, mohon maaf ya, keterbatasan Mbah Batur yang mungkin tidak semuanya kan harus dilihat sama Mbah Batur dan bagus, karena Mbah Batur itu juga mempunyai kesibukan tersendiri khususnya di Padepokan Daruwulan dan bagus. Satu yang kedua ya gitu. Mbah Batur itu tidak mempunyai peranan ya harus mengawasi atau mengawat-ngawati setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Makanya di saat Mbah Batur itu cerita tentang kehidupan alam manusia, itu kan di zamannya Mbah Batur dulu kurang lebihnya kan begitu. Bagus nyuwun pangapunten ini dan bagus. Jadi ya cerita jelasnya seperti itu tadi lah ya. Jadi mohon maaf ya, mungkin ya, bisa saja ada manusia yang ke sana tapi mungkin nggak sempat Mbah Batur saksikan, karena mohon maaf semboyan Mbah Batur ya mengatakan sesuatu itu berdasarkan pengalaman dan kesaksian dan bagus. Betul. Kalau Mbah Batur mengatakan sesuatu yang sifatnya itu menduga-duga, itu bukan Mbah Batur namanya. Daripada menduga-duga takut salah yang ujung-ujungnya dapat dosa, lebih baik di kita itu tertawa dan bercanda kan dan bagus. Iya. Jadi obrolan saya lanjutkan Mbah Batur. Nopo kan? Mbah Batur masih betah. Dengan beberapa kesimpulan pengendikan Mbah Batur, insya Allah bisa kami pahami. Obrolan saya coba lanjutkan. Kalau bangsa manusia mencoba kepingin ya katakanlah mungkin main-main atau dolan atau silaturahim ke sana, namun dengan kemampuan badan halus yang mumpuni, apakah sangat memungkinkan atau bagaimana menurut Bapak? Iya, jadi kalaulah manusia itu mengunjungi suatu tempat yang ada di atas, baik itu bulan ataupun Kayangan ataupun mohon maaf ya tempat-tempat lain ya yang layak untuk ditempati ataupun tidak, tapi tempat tersebut sekilas diketahui oleh sedikitnya manusia ataupun tempat tersebut ya dikatakan hampir menyerupai tempat tinggal manusia, begitu dan bagus, itu boleh-boleh saja bagi mereka yang menguasai ilmu batin tingkat tinggi dan bagus itu. Karena begini ya,
Makanya kan tadi kan ceritanya kan ya manusia yang ke bulan dengan menggunakan teknologi, bukan menggunakan ilmu ilahi. Dan bagus kan begitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya apakah Mbak Batur sempat menyaksikan ya salah satu manusia itu yang sempat naik ke bulan dengan menggunakan kekuatan ilahi, ya pasti Mbak Batur jawab ya bukan cuma sekali, berulang-ulang kali. Iya. Makanya obrolan yang saya bangun itu dua sisi Mbak Batur, biar imbang. Monggo. Ya, jadi intinya itulah sahabatku semua, yang mungkin saja bila mana manusia kepingin berkunjung datang ke sana, namun menggunakan kalau bahasa Mbak Batur itu kemampuan ilmu ilahi. Ya, ini kalau bahasa kita yang umum ya ilmu halusnya lah, ilmu badan halusnya, tentunya dengan ma'rifat seperti itu. Ya, jadi sempat berulang-ulang melihat seperti itu Mbak Batur ya. Manusia menggunakan ilmu badan halusnya, tapi kesana dan bagus yang sering Mbak Batur saksikan, yang berkunjung bukan badan halusnya dan bagus. Oh begitu. Gitu. Dengan badan kasarnya, cuman badan kasar itu bisa nyampe dengan selamat karena dibungkus kekuatan badan halus. Begitu dan bagus. Insya Allah sakit difahami. Semoga sahabatku semua dimanapun berada pun bisa dewasa dan memahami atas apa yang kami obrolkan. Satu itu. Kedua dan lanjutannya akan saya ngobrol balik bareng Mbah Batur. Ya. Bulan konon kabar ceritanya ya, apalah nanti tanggapan Mbah Batur ya. Ada cerita atau kadang ada yang berpendapat bulan konon kabarnya itu macam pernah terbelah dulunya. Apa tanggapan Mbah Batur? Belah bulan ini dan bagus ya. Mbah Batur bingung sebetulnya, itu kan tugasnya bukan Bapak, tapi nggak apa-apa lah Mbak Batur jawab. Buatan apa-apa. Kejebak juga ini mah. Iya. Mbak Batur kan sing nang dhuwur lebih Pak. Menyesal Mbak Batur aku tua. Iya. Mboten lah. Nggak apa-apa ini dan bagus Mbak Batur cerita. Mboten napa-napa. Sak dermo sak kadare. Iya. Bumi dulu juga pernah terbelah. Iya. Bumi pernah terbelah. Ya, gunung juga ada yang pernah terbelah. Laut juga ada ceritanya pernah terbelah. Walaupun sehabis terbelah itu menyatu lagi. Bumi ya habis terbelah menyatu lagi. Gitu. Ini maksudnya bumi tidak semuanya bumi terbelah terus pisah kayak gitu, tidak gitu loh dan iya. Ada sebagian wilayah dulu yang sempat terbelah menyatu lagi kan begitu. Ya bumi umumnya kan tanah disatukan kembali dengan tanah. Ada juga yang memang tanahnya tidak menyatu tapi tetap terhubung antara tanah dengan tanah, dihubungkan dengan air kan begitu kan, ada juga itu. Iya itu. Contoh si tukrak-tukrak ya aku sampaikan dari kemarin, tukrak-tukrak kan kayak gitu deh. Lo memang nggak, Mbak Batur itu nggak bisa tedeng-aling-aling. Apa adanya dan bagus. Iya. Disitulah sebetulnya ada kejujuran, kepolosan. Namun itu yang terkadang Mbak Batur, kami kadang bangsa manusia itu yang belum dapat anugerah dari Allah itu untuk jujur kayaknya terlalu berat Mbak Batur. Kalau Mbak Batur begini dan bagus, biarlah Mbak Batur itu kerek, ya jadi Batur nggak apa-apa. Biarlah Mbak Batur itu bodoh, nggak cerdas, nggak masalah. Tapi Mbak Batur itu harus jujur. Alhamdulillah. Karena apa? Ya itu kita hidup sebagai makhluk hidup, yang kita hadapi itu kenyataan dan bagus. Gitu. Kalau jujur itu kan berarti apa yang dilakukan, apa yang dikatakan semuanya nyata dan bagus. Kan dan bagus. Betul. Gitu. Makanya Mbak Batur tetap mempertahankan ya posisi Mbak Batur yang kere melarat, ya goblok. Tapi Mbak Batur nggak mau kehilangan kejujuran. Kejujuran adalah harga diri. Kejujuran adalah harga mati. Jujur di bawah mati. Top markotop. Top markotop. Wah kaget. Iya. Dan bagus aja meden-meden. Alon-alon ngasih kode dulu langsung top markotop. Sahabat untuk
Buah Batur memang top markoto. Ya maksudnya begini, ya maunya Mbak Batur yaitu ya kalian anak cucu Mbak Batur kayak gitu. Ngomong itu ya jujur apa adanya dari hati seperti ngendikannya dan bagus kan begitu ya kan dan bagus. Insya Allah kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan hati, ngomong sesuai hati, insya Allah jauh dari kekeliruan. Itu. Ya, kalau semua yang keluar dari hati, sejauh yang saya pahami itu murni sahabat ya. Tidak bisa untuk direkayasa ataupun apa. Ya coba kita ayo tajamkan mata hati kita, pendengaran hati kita. Karena di dalam itu sahabat sebetulnya itu ada pendengaran dari hati, ada penglihatan dari hati, bahkan itu ada pengucap dari hati itu sendiri. Maka sudah selayaknya ayo dewasakan diri kita, bersihkan hati kita. Bahkan sampai ada satu penjelasan yang saya teringat dulu dari guru besar kami. Beliau kasih weweling sahabat ya, yang intinya kolbun salim baitullah ya. Di situ panjenengan cari sendiri bagaimana arti dan maksudnya sahabat ya. Mudah-mudahan itu sebuah pelajaran yang sangat penting guna kita mampu menghidupkan apa sejatinya hidup sahabatku semua ya di situ. Ya seperti itulah Mbak Batur ngobrol bareng saya. Mungkin agak berbeda saat ngobrol bareng Melinjo ataupun Kadal ataupun Akmal. Tapi ya seharusnya memang obrolannya seperti ini. Tim Bagus mohon maaf. Sebetulnya Tim Bagus sudah tahu, tapi dalam rangka di sini mewakili mungkin pertanyaan dari mereka-mereka yang mungkin belum paham. Kan Tim Bagus seperti itu. Terus, memang kalau bisa itu ya kita kumpul-kumpul yang ada maknanya. Betul kan Tim Bagus? Insya Allah betul. Iya. Itu seperti itu. Apalagi ini ditonton, apalagi ada penonton yang bertanya, kan seperti itu. Bisa menjadi wawasan. Ya. Tapi walaupun seperti itu ya mohon maaf Mbak Batur itu menjawab pertanyaan sesuai dengan pengalaman. Jadi kalau Mbak Batur itu tidak menyaksikan ya Mbak Batur jawabannya pasti tidak tahu. Tidak tahu itu bukan berarti menolak cerita yang sudah ada, kan begitu ya, betul. Alhamdulillah sahabatku semua, memang Mbah Batur top markotop. Saya ulang balik ya. Ternyata beliau Mbah Batur bisa dan mampu cepat beradaptasi menguasai bahasa yang panjenengan semua pahami sahabatku semua ya. Jadi tidak hanya dengan bahasa-bahasa Mbah Batur di awal-awal kita berjumpa dan bercengkrama ataupun pengendikan sahabatku semua. Ya diawali dengan bisa menirukan bahasa yang dipahami dan bagus. Ya berkelanjutan dengan tugas yang sedang diemban yang melibatkan Mbak Batur kan harus sanggup menyediakan darulan yang ada di sini Mbak. Amin. Alhamdulillah. Itu masalahnya. Iya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya, semoga channelnya makin berjaya.